Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas sebuah presentasi yaitu tentang AIoT atau Artificial Intelligence of Things pada mata kuliah Teknologi Informasi dan Aplikasi Bisnis Berkembang. Sebelum masuk ke materi, saya memperkenalkan diri dulu. Saya Marcelo Pratama Febrianto dengan NIM 14825000049 dan saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu AI dan apa itu IoT. IoT ialah integrasi teknologi di mana ia bertindak sebagai tubuh yang mengumpulkan data via sensor. Sedangkan AI bertindak sebagai otak yang menganalisis dan mengambil keputusan. Dan dua hal ini dapat digabung menjadi suatu perangkat fisik yang lebih pintar, otomatis dan responsif. Dan untuk kali ini saya akan membahas seputar AIoT. Sebelum masuk ke pembahasan lagi, saya akan memperkenalkan anggota saya. Yang pertama dengan saya sendiri, Marcelo Pratama Febrianto. Yang kedua, Michael Kevin Christian. Ketiga, Aditya Edgar Saputra. Keempat, Muhammad Fahmi Ardiansyah. Yang kelima, Muhammad Afrizal Wahyu Ibadur Rahman. Apa IoT itu? Maksud saya AIoT. Secara sederhana, IoT menghubungkan perangkat ke internet agar bisa saling berkomunikasi. Namun, perangkat IoT yang tradisional hanya mengirim data. Dengan integrasi AI, perangkat tersebut menjadi cerdas, mampu belajar dari pola data untuk melakukan tindakan otomatis tanpa campur tangan manusia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Marcel. Pada slide ini, kita membahas peran utama Artificial Intelligence atau AI dalam Internet of Things atau IoT. Peran pertama adalah Predictive Analysis atau analisis prediktif. AI membantu mengelola data dalam jumlah besar yang dikumpulkan perangkat IoT untuk memprediksi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Contohnya pada mesin pabrik. AI dapat mendeteksi tanda-tanda kerusakan sebelum mesin benar-benar rusak. Peran kedua yaitu otomatisasi dan respons secara real-time. Dengan AI, sistem dapat langsung bereaksi terhadap kondisi tertentu tanpa harus menunggu campur tangan manusia. Contohnya seperti smart home yang dapat menyesuaikan suhu ruangan secara otomatis. Peran ketiga adalah efisiensi operasional melalui Edge AI. Pada metode ini, data diproses langsung di perangkat sehingga mengurangi keterlambatan atau latensi dan menghemat penggunaan internet atau bandwidth. Jadi, AI membuat sistem IoT menjadi lebih cepat, cerdas, dan efisien. Manfaat integrasi AI dan IoT. Integrasi AI dan IoT memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang kehidupan dan industri. Manfaat pertama adalah peningkatan pengambilan keputusan. Dengan analisis data yang lebih mendalam, AI membantu perusahaan maupun pengguna membuat keputusan data yang lebih tepat dan berbasis data. Manfaat kedua yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Sistem IoT dapat mengotomatiskan pekerjaan rutin sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat, hemat waktu, dan mengurangi kesalahan manusia. Hal ini banyak diterapkan pada bidang manufaktur, logistik, dan pertanian. Manfaat ketiga adalah analis data secara real time. AI memungkinkan perangkat IoT memproses data secara langsung sehingga sistem dapat memberikan respon instan terhadap perubahan kondisi, misalnya mendeteksi ancaman keamanan atau mengatur suhu otomatis. Dengan adanya IoT, teknologi tidak hanya mampu mengumpulkan data tetapi juga mampu memahami dan mengambil tindakan secara cerdas.
Slide ke-6 yaitu penerapan IoT pada berbagai sektor. Setelah kita memahami apa itu IoT, mari kita lihat bagaimana teknologi ini benar-benar mengubah cara kerja di berbagai industri di dunia nyata. Ada 3 sektor utama, yaitu sektor kesehatan. Di dunia kesehatan, IoT berperan sebagai penjaga 24 jam dengan perangkat pintar. Dokter dapat memantau detak jantung atau kondisi vital pasien secara real-time tanpa harus berada di ruangan yang sama. Konsep smart hospital ini memungkinkan intervensi medis yang jauh lebih cepat bagi pasien yang membutuhkan. Yang kedua, ada sektor pertanian. Beralih ke sektor pangan, kita mengenal istilah smart farming. IoT membantu petani memantau kelembapan tanah, suhu udara, hingga kesehatan tanaman secara otomatis. Bahkan, penggunaan drone kini digunakan untuk memetakan lahan luas secara presisi, sehingga penggunaan air dan pupuk menjadi lebih hemat dan terukur. Yang ketiga ada sektor smart city, yaitu di lingkungan perkotaan. IoT adalah otak di balik kelancaran lalu lintas. Melalui kamera dan sensor pintar, sistem dapat mengatur durasi lampu lalu lintas secara otomatis berdasarkan kepadatan kendaraan, serta memberikan rute navigasi tercepat untuk mengurangi kemacetan kota. Di slide 7 yaitu tantangan IoT. Di balik segala kemudahan dan kecanggihan di slide 6, penerapan IoT tentu tidak terlepas dari hambatan yang cukup besar. Ada 3 tantangan utama. Yang pertama, privasi data. Karena sensor IoT terus bekerja, mempelajari perilaku personal kita setiap hari, muncullah resiko besar mengenai keamanan data. Bagaimana data tersebut disimpan dan siapa yang memiliki akses menjadi perhatian utama bagi pengguna. Yang kedua, yaitu pemeliharaan sistem yang kompleks. IoT membutuhkan infrastruktur yang sangat stabil dan canggih. Kita berbicara tentang jaringan berkecepatan tinggi seperti 5G agar tidak ada jeda dalam pengiriman data. Membangun dan merawat infrastruktur ini memerlukan biaya dan keahlian teknis yang tidak sedikit. Yang ketiga, masalah etika dan regulasi. Ketika sebuah algoritma AI mengambil keputusan, misalnya dalam kemudi otomatis atau diagnosis medis, siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan? Hingga saat ini, regulasi hukum masih terus berpacu untuk mengimbangi kecepatan perkembangan teknologi ini. Baik, untuk slide selanjutnya setelah memahami tantangan dalam IoT, kita masuk ke dalam peran perkembangan AI dalam IoT. Penggunaan AI dalam IoT sekarang bukan hanya sekedar terkoneksi ke perangkat IoT seperti machine learning, namun berubah menjadi mampu membuat keputusan untuk sistem IoT itu sendiri. Pada arsitektur IoT, artificial intelligence berperan sebagai pusat pengolahan dan pengambilan keputusan dari data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT. Di sini terdapat 3 layer kerja. Yang pertama, perception layer sebagai pembersih data berkualitas di sumbernya. Yang kedua, edge layer untuk pengambilan keputusan cepat langsung di perangkat seperti CCTV untuk pengenalan wajah. Yang ketiga, cloud layer untuk melatih model AI yang kompleks dari data jutaan perangkat. Perkembangan IoT mengalami perubahan dari sistem yang hanya terhubung menjadi sistem yang cerdas. Yang pertama, IoT tradisional sebagai monitoring dan pelaporan. Yang kedua, IoT dasar sebagai deteksi anomali. Yang ketiga, IoT lanjut sebagai alat otonomisasi seperti
client service di Shopee atau e-commerce lainnya. Yang keempat, alat kognitif sebagai pembelajaran kontinu, sebagai pembelajaran untuk belajar IoT itu sendiri. Dan yang paling penting untuk dipahami, evolusi ini bukan hanya sekedar teknologi yang canggih, namun soal pergeseran tanggung jawab dari awalnya pengambilan keputusan dari manusia itu sendiri ke pengambilan keputusan oleh sistem. Untuk slide selanjutnya, sinergi dengan teknologi. IoT berkembang dengan dukungan teknologi modern membuatnya lebih cepat, cerdas, efisien, dan tangguh. Di sini terdapat 3 teknologi yang mampu mendukung. Yang pertama, teknologi jaringan seperti 5G, 4G+, dan sebagainya. Yang kedua, digital twin sebagai simulasi digital objek fisik untuk uji coba skenario. Yang ketiga, blockchain sebagai pengamanan pertukaran data antar perangkat IoT. Dan yang untuk teknologi jaringan, kita sekarang berada di era jaringan 5G yang seperti jalan tol bagi data, jalan yang lebar dan cepat. Ini penting untuk AI dalam IoT sebagai pengambil keputusan dalam milidetik. Jadi kita harus mampu untuk menjaga jaringan tersebut agar IoT atau perangkat IoT mampu bekerja secara maksimal. Dengan jaringan yang cepat dan stabil, IoT akan menjadi low latency atau delay-nya akan sedikit, yang mampu membuat IoT beroperasi secara real time. Yang kedua, digital twin. Di sini AI menggunakan data IoT dari sebuah mesin untuk membuat replika digital yang akurat, sehingga membuat simulasi yang terjadi pada mesin tersebut akan mampu menjadi efisien tanpa harus menggunakan mesin tersebut secara langsung di dunia nyata. Jika hasilnya aman dan baik, data tersebut akan diterapkan pada mesin aslinya. Yang ketiga, blockchain. Yang kita lebih sering mendengarnya pada konsep cryptocurrency. Namun di sini dalam IoT fungsinya cukup berbeda sebagai pengamanan data untuk perpindahan data antar perangkat IoT. Hal ini mampu menjaga data menjadi lebih aman dari langkah peretasan, sehingga blockchain menjaga setiap data yang masuk dapat diverifikasi keasliannya. Oke, saya melanjutkan dari Fahmi. Tren perkembangan IoT diprediksi semakin besar, menggabungkan AI dan IoT untuk inovasi yang ubah cara kerja belajar, komunikasi, dan kehidupan sehari-hari. Berikut beberapa tren masa depan IoT. 1. TinyML, kecerdasan AI pada perangkat mikro daya rendah, kolaboratif robots atau cobots yang bekerja sama secara aman dengan manusia. Ketiga, self-healing network, jaringan yang mampu memperbaiki dirinya sendiri secara otomatis ketika terjadi gangguan. Kesimpulan, AI mengubah IoT dari sekedar jaringan perangkat yang terhubung menjadi jaringan yang pintar. Tanpa AI, data hanyalah tumpukan angka. Dengan AI, data menjadi instruksi yang berharga. Sekian dari kelompok 2, barangkali ada yang bertanya. Terima kasih.